Hai, assalamualaikum semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT digital dasar-dasar BK yang saya buat dengan nama Safana Noha, kelas APGSD, NIM 12011111004, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Judul PPT yang saya buat yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama adalah format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling. Format kegiatan klasikal yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam suatu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul dalam suatu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Santoso, bimbingan kelas atau klasikal adalah program yang dirancang untuk menuntut konselor melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah bah. Selanjutnya ada pelaksanaan bimbingan klasikal, bimbingan dan konseling. Materi bimbingan klasikal berkaitan erat dengan domain bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir, serta aspek-aspek perkembangan peserta didik. Layanan bimbingan klasikal merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan klasikal berbeda dengan mengajar. Layanan ini juga memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya. Kemudian ada langkah-langkah bimbingan klasikal. Langkah yang pertama yaitu melakukan pemahaman peserta didik atau menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen pemahaman peserta didik, pengumpulan data, analisis data, dan merumuskan pemahaman. Yang kedua, memilih metode dan teknik yang sesuai untuk memberikan layanan bimbingan klasikal, yaitu ceramah atau diskusi, ceramah simulasi, diskusi atau ceramah, dan lainnya. Yang ketiga ada persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiarkan secara tertulis, merupakan suatu bukti administrasi kegiatan. Dengan demikian, materi layanan disajikan secara terencana dengan harapan mencapai hasil yang optimal sebab disusun atas dasar kebutuhan dan literatur yang relevan. Baiklah, yang selanjutnya ada format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Format kegiatan kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya seorang atau konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui secara kelompok. Tujuan konseling kelompok yaitu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, melatih anggota kelompok agar berani mengembangkan ide, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya ada unsur konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok terdapat beberapa unsur, sehingga kegiatan tersebut disebut konseling kelompok. Adapun unsur-unsur yang ada dalam konseling kelompok yaitu: pertama, anggota kelompok adalah individu normal yang mempunyai masalah dalam tentang penyesuaian yang masih dapat diatasi oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua, ada pemimpin kelompok adalah seorang ahli yang memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok dipimpin oleh seorang konselor atau psikolog yang profesional dengan latihan khusus bekerja dengan kelompok. Kemudian ada format kegiatan individual bimbingan dan konseling. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut
tersebut bisa mandiri. Format layanan individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan, yang mana seorang klien untuk menyelesaikan masalahnya diperlukan dengan cara bertatap muka antara konselor dan klien. Kemudian ada format kegiatan lapangan, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Kemudian ada format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Dan yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam bentuk komunikasi adalah seperti internet dan HP atau handphone. Kemudian ada format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Kemudian ada layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference atau konferensi video merupakan bagian dari dunia telekonferensi. Video conference dapat diartikan sesuai dengan suku katanya, yaitu video konferensi. Maka video konferensi adalah konferensi video di mana data yang ditransmisikan dalam bentuk video atau audio visual. Video conference adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda. Ini bisa berupa dua lokasi yang berbeda, point to point, atau mengikutsertakan beberapa lokasi sekaligus di dalam suatu ruangan conference atau multi-point. Sudah tentunya, untuk menjalankan layanan ini, pada masing-masing sekolah disediakan sarana internet, komputer dengan kamera webcam, atau laptop sebagai piranti utama untuk menjalankan program ini. Kemudian ada format kegiatan collaboration, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan pendekatan atau pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan kolaborasi.